Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari PT IKA 2020. Kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri, Gunawan Sparta, dengan nomor induk mahasiswa 520215104. Dengan saya sendiri, nama saya Berdogus Tumurang dengan NIM 520115103. Dengan saya sendiri, Nur Hayati dengan NIM 52011511005. Nah, dengan saya sendiri Wahyu Hendratno dengan NIM 52031515014. Oke, dengan saya sendiri Dwi Cahyo NIM-nya 52012511111. Oke, baik. Kami di sini selanjutnya ingin mempresentasikan hasil dari proyek kami yang berjudul Otomasi Pengantaran Barang Menggunakan Cardline Follower. Selanjutnya saya akan menjelaskan manfaat dari proyek yang kami buat ini. Nah, adapun manfaat yang pertama yaitu untuk meningkatkan efisiensi kinerja pengantaran barang. Lalu yang kedua untuk menghindari atau meminimalisir kesalahan manusia untuk pengantaran barang. Lalu yang ketiga adalah untuk menggantikan tenaga manusia yang akan digantikan dengan adanya robot otomasi ini. Di sini saya akan menjelaskan alat dan bahan yang kami gunakan. Yang utama ada barcode, ada node MCU, ada kabel jumper, ini ada motor, ini modul motor, ini baterainya ada 2, baru rumah baterai, baru real sensornya ada 2, baru step down, baru ini gabus. Dan untuk bahannya itu ada pisau, gunting, lem setan, lem tembak, obeng, timah, solder, kardus, gabus, kabel data, dan penggaris. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai metode yang kami gunakan dalam proyek kami ini. Di sini kami menggunakan metode floor fill, di mana pada metode tersebut kami menggunakannya untuk melintasi proyek ini. Jadi mungkin kita bisa menuju ke lintasannya. Oke, seperti yang terlihat di sini, kami memiliki lintasan yang bercabang. Jadi, dengan menggunakan metode tadi, proyek kami ini atau mobil kami ini akan berputar di sini ataupun di sini untuk menentukan jalurnya, dan nanti akan seterusnya berputar-putar. Jadi, proyek tersebut akan berpikir mengenai lintasan mana yang harus diambil. Mungkin itu saja metode yang kami gunakan dalam proyek kali ini. Oke, jadi di sini saya akan melakukan rangkaian motor line follower ini. Nah, jadi kita bisa merangkainya pada tutorial berikutnya. Jadi di sini untuk melakukan pengkabelan jaringan, kita di sini menggunakan MCU. Nah, MCU ini kita menggunakan ESP8266, di mana kita akan nanti menggunakan pin D yang ada pada unit MCU. Oke, nah kita pakai MCU-nya itu di D0 D1 itu untuk TCR, untuk sensor, dan nanti D2 sampai D5 akan digunakan untuk motor. Nah, di sini ada sensor TCR atau IR-nya, di mana sini kita membutuhkan 2 sensor, yang dimana sensor ini akan mendeteksi ada lintasan yang akan dilewati oleh mobil line car follower ini. Nah, kita di sini akan menggunakan pin D0-nya ya. Jadi kita pakai pin D0. Nah, D0 yang ada di TCR itu kita akan disambungkan ke MCU. Jadi pada sensor ini bisa kita setting ya menggunakan obeng. Ya, di sini kita menggunakan 2 sensor yang sebelah kanan dan kiri. Nah, di sini kita akan menggunakan motor driver, di mana kita akan menggunakan motor driver yang tipe L298N. Mana sebelah kanan nanti kita akan mengontrol motor kanan, dan sebelah kiri untuk mengontrol motor yang sebelah kiri. Oke, di sini kita akan menghubungkan dayanya ke baterai. Nah, di sini kita akan pasangnya 12 volt. Dari baterai itu yang ground itu akan ke kontur negatifnya.
Nah, untuk mengontrol motor drivernya, di sini kita lihat ada beberapa pin tambahan. Nah, pinnya ini ada pin ENA1 untuk mengatur kecepatan dan kekuatan motor, IN1 itu untuk mengatur motor, dia bisa mundur. IN2 itu dia untuk mengatur motor yang maju. Kalau yang IN3 itu biasa digunakan untuk yang maju. Di sini IN4 itu untuk nanti motor itu mundur. Ini sulit untuk mendapatkan fokus ya, tidak bisa di autofokuskan. Pada motor line car follower ini kami juga menggunakan step down, dimana di sini untuk menyesuaikan tegangan yang akan didistribusikan ke motor, yaitu tegangannya bertotal 5 volt saja. Dan di sini kami juga menggunakan saklar untuk menghidupkan dan mematikan nanti dayanya. Dan di sini juga menggunakan roda troli yang dimana nanti untuk agar memudahkan motor line follower ini untuk membelok. Nah, di sini nanti akan diatur oleh sensor TCR ini. Oke, di sini juga kita menggunakan motor hobi. Nah, di sebelah kanan dia terhubung ke motor driver yang sudah dipasang, itu bagian sebelah kanan. Nah, ini motor sebelah kiri, motor hobi sebelah kiri. Nah, ini dia terhubung ke driver yang sebelah kiri. Di sini juga kami menggunakan holder baterai, tempat baterai. Ini nanti untuk meletakkan baterai lithium ionnya nah kita menggunakan 2 baterai ya. Untuk wiringan yang awal, di sini saya akan melakukan memasukkan kabel yang dari baterai. Nah, di sini saya akan masukkan ke motor driver yang 12 volt dan satu lagi ke bagian ground. Nah, jangan lupa dikencangi. Sereng sampai ketat. Nah, kita lakukan satu lagi ke yang bagian groundnya. Oke, dah. Setelah sudah, pastikan semua kencang, sudah tidak ada goyang-goyang lagi. Dah. Jadi untuk selanjutnya kita akan masang sensor TCR-nya. Kita masukkan dia di bagian yang kanan dulu ya. Nah, kita masukkan pelan-pelan dan jangan sampai dia menjadi kesalahan, dan jika nanti terdapat kesalahan maka sensor akan tidak dapat berfungsi. Oke, setelah sudah masuk dan pastikan dia tidak goyang dan pastikan semua pinnya termasuk masuk ya. Dan selanjutnya kita pasang sensor sebelah kiri, dan pada sensor sebelah kiri ini agak lumayan keras, jadi perlu ditekan sedikit ya, dan sampai nanti dia masuk ke dalam. Pastikan semua pin sudah masuk ke dalam dan rapat, yang tidak ada longgar sama sekali ya. Ya, pin kiri kanan sudah terpasang. Oke, dan roda sudah. Oke. Dan ini kita akan menggunakan baterai lithium ionnya ya. Ada 2 di sini. Jadi kita akan masukkan ke holdernya ini ya. Ke holder ini 1, di sini 1. Oke. Setelah melakukan memasang sensor TCR-nya, kita akan memasang kabel jumper, di mana pada motor driver itu ada pada IN1. Nah, di sini kita akan masang
kabel jumpernya di in 1, in 2, oke, in 3 nya juga sampai in 4. Nah, oke, setelah semua terpasang, pastikan semua tidak ada yang longgar. Ini kita menggunakan kabel jumper yang male female ya, kabelnya. Oke, setelah semua pastikan semua benar. Oke, dirapikan sedikit. Pastikan semua kabelnya sudah rapi. Oke. Setelah semua terpasang, nah kita di sini akan meletakkan node MCU-nya, di mana node MCU ini akan menghubungkan dan sekaligus akan mengontrol sensor dan motor driver yang telah kita pasang. Nah, di sini. Oke, kita akan menggunakan pin D0, D1, D2, D3, D4 sampai D5. Oke. Untuk mengontrol drivernya, kita nanti akan menggunakan D2, D3, D4 dan 5. Oke, langsung kita pasang. Kita pasang di sini ya. Nih, agar nanti peletakannya dan pewiringannya tidak sembriwet dan tidak ada yang tidak sampai gitu. Pada pewiringan pada motor line car follower ini, di sini kita menggunakan saklar untuk menghidupkan jadi untuk menghidupkan motor line followernya menggunakan ini ya, baterai. Kita menggunakan baterai AA yang lithium ion. Di sini kutub groundnya ini kita sambungkan ke saklar switch yang sini. Oke, sini step down untuk mengatur kekuatan voltnya. Untuk voltnya kita buat 5 volt aja. Oke, sini untuk melakukan ini, sini kita akan mewiring ke motor. Oke. Oke. Oke, kita hubungkan juga. Sini kita hubungkan. Ini kita hubungkan. Sini kita hubungkan juga. Dihubungkan. Sini juga kita hubungkan dari outputnya kemari. Kita hubungkan juga.
Oke, setelah itu jadi di sini motornya ini sini 1 2, portnya 1 2, sini juga sudah, ini juga sudah. Oke, setelah itu kita akan wiring pada port MCU-nya. MCU-nya ini kita akan wiring in 1 ini dia ke sini, kita jumper dulu ya. Yang ini kita jumper dulu. Yang ini kita jumper. Ini di jumper in 1 ini dia ke in 1 dia menuju pada D2. D3-nya dia D3 dia ke in 2. Oke. In 3 dia ke D4. Oke. D4-nya in 4 dia ke D5. Oke. Setelah itu kita akan memwiringkan yang sensor IR-nya ini. Nah, untuk yang sebelah kiri ya. Di sini ini sebelah ini jadi sebelah kanan, sebelah kiri. Nah, jadi sebelah kanan ini dia pada D1 hubungannya, outnya D1. Di sini D0. Oke. Untuk pengambilan ininya, dayanya kita buat dia, kita kasih board aja ya, biar kita jumper board board. Oke. Nah, jadi untuk wiringannya seperti ini ya. Dan ini kita akan cari board pin ini, kecil aja. Nah, boardnya ini kita untuk jumper tegangan, kita ambil core-nya, ground. Oke. Di sini VCC-nya ini kita hubungkan kemari ke tegangan. VCC-nya kita hubungkan ke tegangan juga. Yang ground-nya ya untuk kita masukkan ke ground. Oke. Sama juga yang ground-nya kita hubungkan ke yang ground juga. Nah, jadi seperti ini. Oke, seperti ini wiringnya. Dan ini jangan lupa
ini kita lakukan jumper kembali. Ini kita lakukan jumper lagi. Dan ini kita masukkan pada yang di sini aja ya. Kita akan masukkan dia ke, kita jumper wiringnya kemari. Jadi sini kita jumper juga untuk breadboard ini. Nah, jadi seperti ini. Nah, jadi wiringnya seperti ini. Dan di sini nanti akan kita buat, akan kita program. Dan untuk programnya nanti akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, jadi untuk pewiringan dia seperti ini ya. Nah, ini menggunakan MCU-nya ini, dan menggunakan sensor IR, M2, line sensor. Oke. Seperti itulah dia proses wiringannya. starlight. It's our lives in hindsight. And as I lay here in the street, I see what I need. I need escape from this debris. Carefree.
masuk kepada rancangan baru dari kode programnya. Selengkapnya akan saya tampilkan di sini. Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai pengkodingan atau pemrograman dari Carline follower itu, yang dimana yang pertama pastinya kita akan mendefinisikan add sensor. Ya, di sini sensor kita menggunakan TCR yang dimana kita akan memakai atau mau wiringnya pada program dia di D0 dan D1, dimana left sensor sebelah kiri itu dia terhubung pada D0, right sensor sebelah kanan dia akan terhubung ke D1. Untuk motor driver itu di in1 itu nanti akan kita hubungkan pada node MCU di digital pin 2, dan I2 itu dia pada D3, in3 itu pada D4, D5 itu untuk nanti in4. Oke, setelah itu kita akan ke void setup, yaitu proses untuk pin mode, yang dimana di sini pin LS dan pin mode LS, pin mode RS itu sebagai inputan, LM1, LM2, RM1, RM2 itu sebagai output. Nah, jadi di sini akan terjadi proses perulangan, yang dimana jika digital rate ya left sensor high dan hidup, digital rate-nya right sensornya hidup, maka dia akan maju dan seterusnya, maka dia seperti itu. Jadi di sini ada pemrograman ketika dia bisa mundur. Nah, begitu bisa mundur atau dia bisa mati sebelah motornya. Terus dia akan bisa berhenti. Dia akan bisa berhenti ketika sebuah line follower itu tidak terdeteksi atau dia terdeteksi warna putih, seperti itu. Selanjutnya saya akan mengimplementasinya di sini. Nah, di sini mulai ada start, lalu ada pos 2, pos 1. Nah, yang pertama kita harus menghidupkan dulu Carline card-nya atau tempat pengantarnya. Nah, di sini saya mencontohkan ingin mengantar contohnya aqua. Maka dia akan menuju ke pos 2 sini. Lalu ininya akan kembali dan diantar lagi barang kedua, maka dia akan menuju ke pos 1 di sini. Oke, sekian proyek kami tentang Carline follower pengantaran barang otomatis. Baik, terima kasih. Itulah video presentasi proyek akhir kami. Apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam video tersebut, mohon dimaafkan. Kami ucapkan terima kasih.